Nur Syafendri bin Mursif almarhum Leweng Gajah Ciledug Cirebon, Bayu Aruthuma bin Abdurrahman Widasari Indramayu, Abdillah Wara bin Sadih Trijaya Bakti Tambun Selatan Bekasi, dan Aldino Nurullah bin Uki Muhsinin almarhum Depok Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Dari pepatah itu kita bisa tahu bahwa hidup di dunia ini segala hal apapunnya mempunyai sebab dan akibatnya masing-masing. Maka bijaklah dalam setiap memilih keputusan dan tindakan. Begitupun di dalam gramatika ilmu nahwu terdapat sebuah kata yang tujuannya itu memberikan sebuah sebab alasan dari akibat suatu pekerjaan yang dilakukan. Kata tersebut dinamakan dengan maf'ulah atau maf'ul min ajlih. Dalam pengertian bahasa Arabnya, wal ismul mansubul ladzi yuzkaru bayanan li sababil wuqu'il fi'li. Dipaham dari pengertian tersebut bahwa jika kita ingin menjelaskan mengapa sebuah pekerjaan terjadi di dalam bahasa Arab, kita gunakan kata maf'ulah. Yang lebih jelasnya mari kita simak keterangan yang telah diuraikan dalam Bait Nadom Alfiyah karangan Syekh Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Andalusi yang berbunyi, yungsabu maf'ula lahu wastaru'in abana ta'lilan kajud syukron wadin wa huwa bima ya'malu fihi mutahid waqtan wa fa'ilan wa in syartun fuqid fajrurhu bil harfi wa laysa yamtani' ma'a syurudin kalizudin dzaqani. Dari uraian Bait Nadom tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat maf'ul min ajlih ada 5. Syarat yang pertama berbentuk masdar. Kedua berupa masdar qalbi. Ketiga menunjukkan alasan. Yang keempat, zaman atau waktu masdarnya harus tunggal dengan zaman amilnya. Dan kemudian terakhir yang kelima adalah pelaku maf'ulah tunggal dengan pelaku amilnya. Salah satu contoh yang telah memenuhi persyaratan dibaca nasab sebagai maf'ulah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 100 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Artinya, katakanlah kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena rasa takut untuk membelanjakannya dan manusia itu sangat kikir. Makhluk syahid lafal khasyatan ini merupakan lafal yang mansub sebab kedudukannya sebagai maf'ulah karena telah memenuhi 5 syarat yang telah disebutkan pada bait nazam tadi, yaitu syarat yang pertama berbentuk masdar. Pada lafal khosyah ini merupakan contoh lafal yang berada dalam tasih masdar, yakni dari bentuk waqi' fard muannas, tasrif istilah dari fi'il khosyah yakhsha khosyatan. Maka dengan demikian hal ini dikecualikan pada lafal yang bukan bermasdar. Contohnya pada lafal wal ardo wada'aha lil anam. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Mahalu syahid lafalil anam, lafal ini tidak bisa dinasobkan sebagai maf'ulah karena bukan berbentuk masdar. Jadi alternatifnya dengan menambahkan lam ta'lil jika ingin menyiratkan makna ta'lil di dalamnya. Syarat kedua masdarnya berupa masdar qalbi. Lafaz khasyatan ini merupakan masdar qalbi yang maknanya yaitu rasa khawatir atau takut. Di mana rasa takut itu merupakan salah satu contoh dari pekerjaan yang timbul di dalam hati. Maka berbeda dengan ungkapan Adhabu ilal madinati lit tijarah. saya pergi ke Madinah karena untuk berdagang. Mahalu syahid lafadz lit tijarah. Pada lafadz lit tijarah di sini meskipun ia masdar akan tetapi tidak menunjukkan amalan hati melainkan amalan fisik. Oleh sebab itu lafadz lit tijarah tidak diirobi sebagai maf'ulah lagi. Kemudian syarat yang ketiga menunjukkan alasan. Dalam contoh khosyatan di sini merupakan lafadz yang memberikan alasan dari memberikan faidah dari lafadz sebelumnya, yakni lafadz amsaktum yang merupakan makna menimbun sebagai penyebab rasa takut dan khawatir, berbeda dengan lafadz Aroda Khalidun ikramat dhaifi. Khalid bermaksud menghormati tamu. lafal ikroma meskipun berbentuk masdar namun meskipun mansub dan lafal ikroma meskipun masdar dan mansub namun dia tidak menjadi alasan dari apa yang dilakukan si pelaku amilnya, yaitu Khalid.
melainkan hanyalah objek maf'ul bi dari sesuatu yang Khalid inginkan. Syarat Maka tidak boleh lafal ikroma ini dijadikan sebagai maf'ulah karena tidak mengikuti aturan syarat yang terakhir ini. Syarat yang keempat, zaman atau waktu masdarnya harus tunggal dengan zaman amilnya. Dan pada kalimat idzalla amsaktum khosyatal infaq, lafadz khosyatan berupa masdar yang dinasobkan sebagai maf'ulah karena bersekutu dengan amilnya, yakni lafadz amsaktum. Sebab di saat ia menimbun, saat itu pula ia merasa khawatir, mengecualikan ungkapan Ji'tukal yauma lil ikrami godan. Yang artinya aku datang kepadamu hari ini untuk memuliakanmu besok. Pada lafal ikom ini berupa masdar yang maknanya memuliakan, waktu terjadinya itu pada hari esok, tidak selaras dengan ambilnya yakni lafal ji'tuk yang maknanya datang, di mana waktu terjadinya itu pada hari sekarang. Oleh sebab itulah lafal ikram tidak boleh dijadikan sebagai maf'ulah bermatalil, melainkan wajib dibuih huruf jar yang berfaedah taklil. Dalam hal ini huruf lam, sebab lafal ikram tidak memenuhi syarat yang keempat ini. Syarat terakhir yang kelima adalah pelaku maf'ulah tunggal dengan pelaku amilnya. Dalam hal ini, lafadz khosyatan berupa masdar yang sebagai maf'ulah dan amilnya yaitu lafadz amsaktum yang mana pelaku keduanya adalah sama. Artinya si pelaku maf'ulah dengan pelaku amilnya bukanlah orang yang berbeda. Pada hal ini mengecualikan lafadz aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir. Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Di mana antara masdarnya yaitu lafadz lidulukin yang subjeknya berupa lafadz asyamsi dengan amilnya yakni lafadz akim yang subjeknya berupa dhamir mustatir wajib takdirnya anta. Keduanya itu terdapat perbedaan dalam hal subjeknya. Maka tidak boleh lafal lidulukin ini dijadikan sebagai maf'ulah karena tidak mengikuti aturan syarat yang terakhir ini. wa in syartun fuqid fajrurhu bil harfi. Maf'ulah dibaca mangsub berawal dari membuang lam taklil setelah memenuhi syarat-syarat yang telah berlaku. Dan jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka diwajibkan untuk membaca jar oleh huruf-huruf jar yang berfaedah taklil. Seperti huruf ba, Lam Fi dan min. contoh lafalnya. jituka lil kitabah. Dakhalat imra'atun nara fi hiratin hasabatha. Dan wala taqtulu auladakum min imlaq. Namun menurut ulama mengatakan hal berbeda, yakni dikatakan sebagai maf'ul bih pada lafal-lafal yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikannya sebagai maf'ulah. Walaysa yamtani' ma syurutika li zuhdin daqani'. Dan pemajuran juga tidak dilarang pada lafal yang sekalipun telah memenuhi persyaratan dibaca mangsub sebagai maf'ulah. Contohnya pada lafal Lizuhdin Lizuhdin. zaqani. Dia ini kona'ah dikarenakan rasa zuhud. Mahalu syahid lafal lizuhdin. Sekalipun lafal ini telah memenuhi persyaratan dibaca nasab sebagai maf'ulah, dalam hal ini dijarkan oleh huruf jar berupa lam ta'lil dan hal ini diperbolehkan. Dari contoh penggalan surat Al-Isra yang telah kami jelaskan tadi bisa diambil suatu hikmah yang besar, yakni Makna kehidupan bisa kita rasakan bukan dari berapa banyaknya yang telah kita berikan. tapi dari berapa banyak apa yang telah kita berikan. Taburlah kebaikan saat berkecukupan maupun berkekurangan. menerima adalah berkah tapi memberi adalah anugerah. Alangkah indahnya memberi bukan hanya kewajiban, akan tetapi sebuah kebiasaan. Jadilah pribadi tangan di atas. Bersedekah tanpa batas. Memberi dengan ikhlas. Tanpa mengharap balas. Sekian, terima kasih.